Halo dan selamat datang. Sangat senang Anda bisa bergabung dengan kami hari ini. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Siapkan diri Anda karena kita akan melakukan sebuah sesi eksplorasi mendalam yang menurut saya sangat unik hari ini. Sangat tidak biasa ya. Betul. Biasanya kan di atas meja studio ini kita punya tumpukan buku terlaris atau laporan tren teknologi global atau mungkin jurnal sains terbaru gitu. Tapi hari ini materi yang kita hadapi sedikit berbeda. Jauh berbeda malah. Ya, sekilas ini terlihat kayak tumpukan kertas birokrasi yang tebal dan sangat kaku. Kita akan membedah dokumen resmi negara dari Timor Leste, yaitu Jurnal dari Publika edisi 19 Februari 2026. Oke, mari kita bedah ini. Mari. Ada 3 dokumen utama di sini. Satu dari Parlemen Nasional, terus satu dari pemerintah dan militer, dan satu lagi dari Kementerian Kesehatan. Dan saya paham ya, maksudnya bagi sebagian orang mendengar frasa dokumen lembaran negara itu mungkin terdengar seperti resep paling ampuh untuk tertidur. Obat tidur yang legal ya? Betul sekali. Tapi percayalah, alasan mengapa Anda yang sedang mendengarkan ini sambil menyetir atau mungkin berolahraga atau bersiap-siap untuk bekerja, kenapa Anda harus peduli dengan tumpukan kertas ini adalah karena dokumen resmi semacam ini adalah jendela yang paling jujur. Jendela yang jujur. Iya, ini bukan siaran pers yang sudah dipoles oleh tim humas ya. Ini adalah rekaman mentah. Rekaman tentang bagaimana sebuah negara muda yang sangat dinamis itu sedang mengelola masa depan mereka. Mengambil keputusan-keputusan sulit. Tepat. Dan merancang ulang sistem mereka langsung dari dalam. Ini seperti sebuah masterclass nyata tentang manajemen negara. Itu yang membuat saya sangat penasaran saat pertama kali membaca materinya tadi malam. Ketiga sektor ini kan ada diplomasi militer dan kesehatan. Benar. Tampaknya sama sekali tidak berhubungan kan? Ya, benar. Tapi ketika kita membaca dokumen-dokumen ini secara bersamaan, kita bisa melihat satu benang merah yang jelas tentang manajemen negara tingkat tinggi. Sebuah narasi besar. Ya, narasi besar. Jadi, mari kita mulai dari dokumen yang pertama. Ini membawa kita langsung ke panggung regional. Dokumen ini adalah Resolusi Parlemen Nasional nomor 12206. Oke, resolusi parlemen. Konteks besarnya di sini adalah pencapaian monumental Timor Leste yang kini telah berstatus sebagai anggota penuh ASEAN. Dan tentu saja keanggotaan penuh berarti mereka harus masuk ke dalam struktur organisasinya kan? Termasuk AIB atau ASEAN Interparliamentary Assembly. Tepat, AIPA ini pada dasarnya adalah wadah atau ya forum lah di mana para pembuat undang-undang dari seluruh Asia Tenggara berkumpul. Mereka menyelaraskan regulasi dan membangun diplomasi parlementer. Bukan sekedar kumpul-kumpul biasa. Jelas bukan. Bagi Timor Leste mengirimkan delegasi resmi pertama mereka ke sidang umum AIPA sebagai anggota penuh, itu bukanlah sekedar urusan seremonial. Ini adalah pernyataan eksistensi mereka di kawasan tersebut. Dan dokumen resolusi ini meresmikan siapa saja yang akan berangkat. Hal yang menarik perhatian saya adalah bagaimana mereka memilih delegasi ini. Aturan dari AIPA sebenarnya membolehkan setiap negara anggota untuk mengirimkan maksimal 15 orang. 15 kursi ya? Ya, 15. Tapi Timor Leste memutuskan untuk tidak memaksimalkan kuota itu. Mereka secara strategis hanya mengirimkan 8 anggota dewan. Lebih ramping? Lebih ramping dan delegasi ini dipimpin langsung oleh Presiden Parlemen Nasional Maria Fernanda Ley. Mengirimkan pemimpin tertinggi parlemen itu tentu memberi bobot diplomasi yang sangat besar. Betul sekali. Tapi coba kita telaah komposisi 8 kursi ini. 5 kursi diberikan kepada deputi dari partai CNRT dan 3 kursi untuk deputi dari partai Fretilin. Nah, Kenapa harus diatur sedetail ini di dalam sebuah resolusi negara? hal yang sangat menarik di sini adalah dinamika politik di balik dua nama partai tersebut. Bagi Anda yang mungkin belum familiar dengan landscape politik Timor Leste, CNRT dan Fretilin ini bukanlah sekedar dua partai biasa. Mereka raksasanya ya? Raksasa, betul. Mereka adalah dua kekuatan politik terbesar, dua kutub magnet utama di negara tersebut yang memiliki sejarah rivalitas yang sangat panjang dan intens. Yang berakar sejak masa perjuangan kemerdekaan kan? Tepat sekali. Sangat mengakar. Jadi fakta bahwa resolusi ini secara hukum memaksa kedua kubu ini untuk berbagi kursi dan duduk bersama dalam satu delegasi ke ASEAN, itu adalah sebuah langkah rekonsiliasi. Sebuah unjuk kedewasaan diplomatis yang masif ya? Sangat masif. Mereka menunjukkan bahwa urusan domestik bisa dikesampingkan demi kepentingan regional.
Jadi ketika mereka melangkah ke luar negeri, mereka tidak lagi mewakili faksi yang berseteru, melainkan ya satu suara bulat dari Timor Leste. Benar, satu identitas nasional. Masuk akal. Tapi tunggu, ada satu detail lagi di dokumen ini yang menurut saya cukup mengejutkan untuk sebuah resolusi formal. Dari 8 delegasi tersebut, plus anggota cadangannya, ada aturan wajib yang dicetak tebal. Minimal 3 orang harus perempuan. Harus perempuan. Ya, ini bukan sekedar himbauan loh, ini mandat wajib. Apakah ini sekedar upaya untuk terlihat bagus di mata internasional, atau ada hal lain yang sedang terjadi di sini? Tentu ada elemen diplomasi citra ya, tapi jika kita hubungkan hal ini dengan gambaran yang lebih besar, ini menunjukkan bagaimana integrasi ke dalam organisasi regional seperti ASEAN itu bertindak sebagai katalisator. Katalisator yang memaksa perubahan di tingkat domestik. Memaksa standar baru. Persis. Ketika Anda masuk ke komunitas internasional yang mengedepankan inklusivitas, Anda tidak bisa lagi beroperasi dengan standar lama. Aturan kuota gender ini mengikat tangan partai-partai politik tersebut. Mereka tidak bisa sembarangan memilih. Tidak bisa. Baik CNRT maupun Fretilin tidak bisa sekedar memberikan kursi delegasi ini kepada sekutu-sekutu politik senior pria mereka sebagai hadiah atau penghargaan. Mereka dipaksa secara hukum untuk memastikan struktur representasi mereka seimbang secara gender. Dan ini adalah prinsip yang sangat relevan bahkan di luar pemerintahan ya. Sangat bisa diterapkan di mana saja. Maksud saya, jika Anda memimpin sebuah perusahaan lokal dan Anda mulai membidik pasar global atau mencari pendanaan dari investor multinasional, Anda pasti akan menghadapi tuntutan serupa. Tuntutan kepatuhan ESG misalnya? Iya. Tiba-tiba Anda tidak bisa hanya memikirkan margin keuntungan. Anda harus mematuhi standar keberlanjutan yang baru, atau aturan tata kelola perusahaan yang lebih ketat, atau praktik keberagaman di tempat kerja. Tekanan eksternal memaksa Anda untuk merapikan urusan internal Anda. Analogi yang sangat pas. Integrasi eksternal selalu mendorong reformasi internal. Dan Timor Leste ini memanfaatkan momen keanggotaan ASEAN mereka untuk membentuk delegasi yang bipartisan dan setara gender. Ini adalah langkah awal yang sangat meyakinkan di panggung diplomasi. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Wah, kita pindah topik nih. Ya, dari panggung diplomasi internasional yang tampak rapi dan penuh perhitungan ini, kita beralih ke situasi yang jauh lebih berduri. Lebih kompleks. Dokumen kedua yang kita bedah hari ini adalah Dekret Hukum Nomor 9 2026. Ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Khairala Sanana Gusmao, Menteri Pertahanan, dan disahkan oleh Presiden Jose Ramos Horta. Urusannya adalah militer. Militer. Sektor yang selalu sensitif. Lebih spesifik lagi, ini tentang penangguhan batas usia pensiun untuk perwira tinggi militer. Dokumen ini menyajikan sebuah studi kasus kepemimpinan yang luar biasa kompleks. Mari kita bangun fondasinya dulu biar pendengar paham. Silahkan. Di Timor Leste ada undang-undang yang mengatur militer mereka yang disebut Statuta Militer Valintil FDTL. Undang-undang ini memiliki aturan mutlak, setiap anggota militer wajib pensiun ketika mereka menginjak usia 60 tahun. Aturan yang sangat hitam putih ya. Hitam putih. Bahkan pemerintah baru-baru ini mengeluarkan dekret lain yang secara agresif mendorong proses pensiun bagi para militer veteran yang masih aktif agar selesai pada akhir 2025. Agenda besarnya sangat jelas, yaitu regenerasi militer. Niatnya memang untuk membuka jalan bagi generasi baru kan. Tapi ini dia masalahnya. Para pejabat paling puncak di militer saat ini seperti Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata atau CMGFA, lalu Wakil Kepala Staf Gabungan dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau CEFA, semuanya sudah mencapai batas usia 60 tahun tersebut. Sudah mentok batas umurnya? Berdasarkan hukum tertulis, mereka harus segera berkemas dan meninggalkan kantor mereka hari ini juga. Namun mandat masa jabatan mereka untuk memimpin institusi tersebut baru akan berakhir pada tahun 2027. Jadi ada benturan langsung di sini? Ya, hukum mengatakan waktunya habis, tapi kontrak jabatan mengatakan mereka masih harus memimpin selama setahun lagi. Dan yang membuat situasi ini semakin pelik, dokumen ini secara terbuka mengakui bahwa statuta militer mereka sama sekali tidak menyediakan celah hukum. Tidak ada klausul pengecualian untuk situasi semacam ini. Tidak ada pasal daruratnya. Tidak ada aturan terkemhan di dalam buku panduan mereka. Nol. Tunggu, kalau dipikir-pikir, bukankah keputusan untuk menangguhkan masa pensiun ini menciptakan preseden yang agak berbahaya? Kenapa Anda melihatnya begitu? Maksud saya,
Dewan Tinggi Pertahanan Militer mengadakan rapat darurat di bulan Januari, dan mereka sepakat bulat untuk membuat dekret luar biasa ini demi mempertahankan 3 jenderal bintang ini sampai 2027. Jika pemerintah bisa dengan mudah menekuk aturan batas usia pensiun, hanya karena mereka tidak ingin kehilangan petinggi saat ini, bukankah itu berarti hukum bisa diubah kapan saja untuk kepentingan elit tertentu? Sebuah kritik yang sangat valid. Bagaimana mereka membenarkan manuver hukum ini di hadapan publik? Karena kalau kita membaca dari kedua sisi spektrum politik, ini bisa dilihat sebagai tindakan pragmatis, tapi juga bisa dilihat sebagai favoritisme. Dan kita di sini hanya melaporkan apa yang ada di dokumen, ya, bukan mengambil sisi politik manapun. Pertanyaan yang sangat kritis dan itulah dilema utama dalam manajemen transisi negara. Jika kita melihat teks dekret ini murni dari apa yang tertulis, pemerintah tidak mencoba menutupi atau mencari alasan yang berbelit-belit. Mereka menggunakan satu frasa yang sangat kuat sebagai pembenarannya. Apa frasanya? Untuk menghindari ruturas abruptas. Ruturas abruptas. Atau keruntuhan yang tiba-tiba. Anda harus ingat siapa orang-orang ini. Petinggi militer di Timor Leste saat ini, beserta tokoh-tokoh yang menandatangani dekret ini seperti Sanana Gusmao dan Ramos Horta, bukanlah sekedar birokrat karir. Mereka punya sejarah panjang. Banyak dari mereka adalah tokoh-tokoh veteran dari masa gerilya pahlawan kemerdekaan yang membangun institusi negara tersebut benar-benar dari nol. Jadi ini bukan sekedar urusan memensiunkan seorang manajer departemen biasa ya. Ini tentang melepaskan generasi pendiri. Persis. Mengganti seluruh pucuk pimpinan komando militer tertinggi secara serentak hanya karena sebuah sistem kalender otomatis mendeteksi hari ulang tahun mereka yang ke-60, beresiko menciptakan vakum kekuasaan. Dan instabilitas yang masif. Dalam militer, transisi komando membutuhkan waktu, membutuhkan transfer pengetahuan intelijen yang mulus, dan konsolidasi loyalitas dari pasukan di bawahnya. Hukum dibuat untuk melayani kepentingan dan stabilitas negara, bukan sebaliknya. Masuk akal. Apa yang dilakukan pemerintah di sini, menurut dokumen ini adalah memilih pragmatisme demi stabilitas nasional daripada kepatuhan buta pada teks hukum yang berpotensi memicu kekacauan. Membayangkan dampaknya jika diterapkan secara kaku memang mengerikan. Coba kita terapkan skenario ini di dunia bisnis untuk Anda yang sedang mendengarkan. Coba, bagaimana analoginya? Bayangkan sebuah perusahaan multinasional yang sedang berada di tengah masa krisis finansial yang krusial. Tiba-tiba CEO, COO, dan CFO mereka semuanya dipaksa pensiun pada hari yang sama, di minggu yang sama hanya karena kebijakan HRD menetapkan batas usia tertentu. Tanpa ada rencana suksesi yang matang? Betul. Saham pasti akan anjlok, pemegang saham akan panik, dan arah perusahaan akan hilang seketika. Itu perbandingan yang sangat relevan. Terkadang kepemimpinan tingkat tinggi menuntut Anda untuk membuat pengecualian yang sulit. Namun, yang perlu digarisbawahi bagi pendengar adalah kebijakan melenturkan aturan semacam ini biasanya hanya berlaku dalam level kepemimpinan strategis tertinggi. Di mana taruhannya sangat besar. Ya, di mana tidak ada pedoman pasti dan taruhannya adalah kelangsungan hidup institusi. Ini bukan berarti Anda bisa mengabaikan prosedur operasi standar di tempat kerja Anda sehari-hari secara sembarangan ya. Ini adalah tentang kebijaksanaan di wilayah kepemimpinan yang belum terpetakan. Jadi, apa makna dari semua ini? Mari kita lihat urusan kesehatan. Transisi yang tajam. Iya, dari keputusan krusial di ranah militer tentang bagaimana mengelola masa transisi, mari kita berpindah ke urusan yang sangat praktis dan taktis. Dokumen ketiga kita hari ini adalah Diploma Ministerial nomor 32006 dari Kementerian Kesehatan. Yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Elia A.A.A. Dos Reis Amaral. Betul. Karena ternyata pragmatisme yang kita lihat di militer tadi juga menular ke urusan birokrasi kesehatan. Dokumen ini bertujuan untuk merestrukturisasi unit yang sangat penting, yaitu Unidad de Gestión de Proyectos da Saúde. Dan obat flu? Mari kita ubah perspektif itu. Sangat jauh dari itu. Unit manajemen proyek ini adalah mesin raksasa. Merekalah yang bertanggung jawab atas proyek-proyek konstruksi infrastruktur bernilai jutaan dolar, seperti pembangunan rumah sakit baru. Skala masif. Mereka mengurus dana eksternal, bekerja dengan lembaga donor internasional, dan menangani kemitraan pemerintah swasta.
Ini adalah urusan besar di mana inefisiensi birokrasi bisa menyebabkan kerugian finansial yang luar biasa. Dan dokumen ini pada dasarnya memangkas habis kerumitan birokrasi tersebut. Jika Anda pernah bekerja dalam proyek konstruksi berskala besar, Anda pasti tahu bahwa musuh paling mematikan bagi efisiensi adalah silos. Departemen yang bekerja sendiri-sendiri. Iya, yang tidak saling berkomunikasi. Dan di masa lalu, kementerian ini memiliki departemen yang secara khusus mengurus Bill of Quantities atau penghitungan material dan biaya proyek yang terpisah dari departemen yang mengurus layanan, survei dan desain gambar teknis. Terpisah secara struktural. Sekarang dokumen ini secara resmi melebur. Dua layanan tersebut menjadi satu super departemen, layanan survei gambar dan peta kuantitas. Mengapa penggabungan teknis ini dianggap sebagai sebuah terobosan besar? Karena dalam dunia nyata, miskomunikasi antara orang yang mendesain bangunan dan orang yang menghitung anggarannya adalah resep bencana. Pasti bentrok. Bayangkan seorang arsitek menggambar desain rumah sakit modern dengan material kaca khusus, namun departemen anggaran yang berada di gedung lain menghitungnya dengan harga kaca standar. Wah, itu selisih harganya bisa gila-gilaan. Ketika proyek berjalan, akan ada lonjakan biaya tak terduga, penundaan proyek bertahun-tahun, dan yang terburuk saling lempar tanggung jawab. Dengan memaksa desainer, teknis, dan estimator anggaran untuk bekerja di bawah satu atap dan satu komando, Menteri Kesehatan memotong rantai birokrasi yang berbelit. Proses persetujuan menjadi lebih ketat ya. Dan jika ada kesalahan, akuntabilitasnya sangat jelas. Tidak ada lagi departemen yang bisa saling menyalahkan. Menyatukan desainer dan pemegang anggaran agar mereka berada di halaman yang sama. Langkah operasional yang sangat solid. Tapi mari kita bahas satu pasal di dokumen ini yang membuat saya terhenti dan harus membacanya berulang kali. Di bagian mana itu? Di pasal 12 dokumen ini, merinci daftar tanggung jawab untuk para kepala departemen yang baru ini. Sebagian besar isinya sangat standar sih, mengevaluasi kinerja staf, menyusun rencana kerja, memastikan kehadiran. Tapi kemudian, di tengah-tengah daftar tugas teknis tersebut, ada huruf I. Ya. Ketentuan yang sangat menarik perhatian itu. Dokumen tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa kepala departemen memiliki tanggung jawab hukum untuk mengimplementasikan langkah-langkah untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi dalam bentuk apapun di lingkungan kerja. Sangat spesifik. Tunggu, apa hubungannya? Mengapa pemerintah menyisipkan mandat sosial progresif tentang kesetaraan gender ke dalam dokumen teknis yang mengatur tentang desain bangunan dan penghitungan semen? Bukankah itu urusan Kementerian Sosial atau setidaknya Departemen Sumber Daya Manusia? Ini adalah salah satu wawasan paling tajam dari dokumen-dokumen hari ini. Di banyak negara berkembang yang sedang gencar membangun infrastruktur, sektor konstruksi adalah arena yang sangat didominasi oleh laki-laki. Budaya kerjanya sangat keras. Sangat keras, dan sayangnya rawan terjadi eksploitasi atau diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Pemerintah Timor Leste menyadari bahwa menaruh kebijakan kesetaraan gender hanya di atas meja birokrat HRD tidak akan mengubah kenyataan di lapangan. Oh, saya mulai mengerti arahnya. Uang dan wewenangnya ada di tangan manajer proyek. Tepat sekali. Kepala departemen inilah yang mengendalikan proyek bernilai miliaran rupiah. Merekalah yang berinteraksi langsung dengan para kontraktor raksasa dan mengawasi ribuan pekerja di lapangan. Jadi mereka yang punya power real. Betul. Jika Anda ingin memastikan bahwa triliunan uang negara yang mengalir ke pembangunan rumah sakit ini juga menciptakan ruang kerja yang aman bagi insinyur, arsitek, dan pekerja perempuan lokal Anda harus membebankan tanggung jawab itu kepada orang yang memegang kendali finansial dan operasional. Pendekatan yang brilian. Kebijakan anti-diskriminasi diubah dari sekedar slogan moral menjadi indikator kinerja utama bagi seorang pemimpin proyek konstruksi teknis. Sangat mencerahkan. Jadi, mari kita tarik mundur dan melihat gambaran lengkapnya. 3 dokumen resmi dari tanggal 19 Februari 2026 ini, yang berasal dari 3 sektor yang sangat berbeda, sebenarnya menceritakan satu narasi utuh tentang bagaimana sebuah negara beradaptasi. Benar. Di satu sisi kita melihat integrasi diplomasi di panggung ASEAN yang memaksa partai-partai politik yang bersejarah untuk bersatu dan menjamin keterwakilan perempuan. Kemudian di sektor pertahanan yang syarat risiko, kita melihat pemerintah mempraktikkan kelenturan pragmatis, menunda batas pensiun petinggi militer demi memastikan transisi kepemimpinan tidak memicu keruntuhan yang tiba-tiba. Dan terakhir, di sektor kesehatan kita menyaksikan perampingan birokrasi radikal yang secara cerdas dikawinkan dengan mandat kesetaraan sosial di lapangan. Jadi apa yang bisa Anda, para pendengar, terapkan dalam pekerjaan atau bisnis Anda sehari-hari dari tumpukan lembaran negara ini? Ada beberapa prinsip manajemen tingkat tinggi di sini. Silakan.
Pertama, saat Anda memutuskan untuk naik kelas, entah itu berekspansi ke pasar internasional atau sekedar mengambil proyek klien yang lebih besar, bersiaplah untuk mereformasi standar internal Anda menjadi lebih inklusif dan representatif seperti delegasi AIPA tadi. Sangat aplikatif. Kedua, pahami bahwa efisiensi operasional sejati, seperti menghilangkan batas antar departemen, harus dibarengi dengan tanggung jawab sosial. Manajer yang mengurus anggaran operasional juga harus peduli pada lingkungan kerja timnya. Dan prinsip ketiga, yang mungkin paling sulit dipraktekkan, yaitu mengenali momen ketika Anda harus mengutamakan gambaran besar dan stabilitas jangka panjang, di atas kepatuhan buta pada aturan yang kaku. Terutama di saat-saat krisis atau transisi kepemimpinan puncak. Pelajaran kepemimpinan yang mahal. Mempelajari bagaimana Timor Leste menavigasi tantangan-tantangan birokrasi ini benar-benar memberikan kita perspektif segar tentang seni manajemen organisasi. Dan setelah melihat semua manuver ini memunculkan satu pertanyaan penting yang patut direnungkan oleh Anda semua. Apa itu? Pertanyaannya adalah tentang masa depan yang tidak terlalu jauh. Keputusan militer yang kita bahas tadi menahan para jenderal veteran di posisi mereka untuk menjaga stabilitas hingga tahun 2027. Di saat yang sama, komitmen negara ini terhadap ASEAN dan AIPA sedang berjalan dengan kecepatan penuh, menuntut modernisasi birokrasi di segala lini. Berjalan beriringan. Jadi apa yang akan terjadi setelah tahun 2027? Ketika generasi pahlawan kemerdekaan yang bersejarah ini pada akhirnya benar-benar harus meletakkan jabatan mereka, mampukah generasi pemimpin muda Timor Leste berikutnya mempertahankan stabilitas sambil sepenuhnya mengemudikan negara ini di tengah tuntutan integrasi global yang semakin kompleks? Itu adalah pertanyaan penutup yang sangat menggugah, dan tampaknya tahun 2027 akan menjadi titik balik yang harus terus kita perhatikan. Kepada Anda yang telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan, terima kasih banyak telah ikut membedah tumpukan jurnal dari Republik ini bersama kami. Kisah mendalam tentang dinamika kekuasaan, penyelesaian masalah yang cerdas, dan ambisi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Teruslah kritis, perhatikan hal-hal kecil di sekitar Anda, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita selanjutnya.